Saya kira itu diakibatkan oleh slow respon beliau ya, Ustaz Yusuf Mansur, karena permintaan dari para investor, orang-orang yang terlibat dalam patungan usaha itu kan sudah sejak dulu dan sudah berulang. Bahkan juga di media sosial, di YouTube sudah banyak orang yang menagih beliau baik langsung maupun lewat komen. Artinya gini, slow respon itu menyebabkan habis kesabaran mungkin ya. Jadi orang-orang yang minta berulang-ulang itu kesabarannya kan terbatas, sehingga akibatnya mereka berembuk ya, berkumpul kemudian mendelegasikan kepada pengacara itu. Saya kira sebab lainnya mungkin tidak transparannya Ustaz Yusuf Mansur dalam mengelola dana itu ya. Artinya kalau dia merasa sudah profesional tapi kemudian dalam perjalanannya memang ada rugi, harusnya kan disampaikan juga kepada para investor itu. Karena ini kan usaha bersama, ibaratnya kan kalau usaha bersama itu memang untung rugi harus pengetahuan bersama. Kalau selama ini kesannya tidak ada laporan, tidak ada transparansi, bahkan ketika dikonfirmasi pun Ustaz Yusuf Mansur cenderung mengelak atau tidak memberikan respon. Nah, kalau saya sih itu diteruskan saja, artinya kan sudah jalan ya, sudah sampai di Pengadilan Negeri Tangerang gitu. Meski mungkin nanti endingnya tidak seperti yang diharapkan oleh para investor, para orang-orang yang terlibat dalam patungan usaha itu. Tetapi ini sudah berjalan, sudah bergulir. Silakan diteruskan ya, tetap dengan menjaga etika kebersamaan lah. Artinya tetap hal-hal yang harus dijaga tetap dijaga, karena tujuannya kan bukan ingin menjatuhkan Ustaz Yusuf Mansur ya, tapi ingin dana itu kembali kan begitu. Bahkan ingin juga bagi hasilnya itu sampai kepada mereka ya, kepada para korban patungan usaha itu gitu. Itu hak mereka untuk melakukan hal seperti itu, karena dulu juga Nabi SAW pernah berhutang kepada orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu menagih kepada Nabi SAW dengan suara yang meninggi, keras gitu, sehingga didengar oleh sahabat-sahabat lain dan mereka marah gitu. Kemudian mereka ingin menghardik si Yahudi itu, tapi kemudian dicegah oleh Nabi SAW. Ya, Nabi menjelaskan bahwa itu memang hak orang yang menagih hutang. Artinya dalam kasus ini, itu orang-orang yang menagih hutang kalau tidak bisa selesai dengan cara baik-baik, dengan cara yang sopan santun, lemah lembut, dia atau mereka boleh melakukan yang agak keras. Ya, dalam hal ini misalnya bersama-sama ya kan, atau mungkin rombongan gitu, atau mungkin dikoordinir begitu untuk menagih hutang kepada yang bersangkutan, kepada Ustaz Yusuf Mansur, supaya ada pressure gitu. Dulu saja Nabi kan membolehkan ya. Padahal Nabi kan tidak berniat mengelak dari hutangnya, tapi Nabi dalam konteks ini ingin memberikan pelajaran kepada umatnya bahwa boleh menagih hutang seperti itu. Bahkan dia sendiri kan diperlakukan seperti itu oleh Yahudi, dan beliau membiarkan, artinya mencegah para sahabatnya untuk mencegah si Yahudi tadi ya, agar bersopan santun kan tidak. Nabi justru membiarkan dan mencegah para sahabatnya agar si Yahudi itu mengemukakan unek-uneknya ya. Mungkin saya tidak tahu persis nih riwayatnya, apakah Nabi itu sudah jatuh tempo atau memang karena Nabi tidak punya uang ya. Tapi yang kita ambil pelajarannya adalah orang yang menagih hutang itu boleh dengan suara meninggi ya, boleh dengan di hadapan orang banyak, dan boleh dengan mengemukakan argumentasi-argumentasi yang menjelaskan bahwa orang yang berhutang itu sudah saatnya atau sudah waktunya untuk bayar hutang. Itu pelajaran seperti itu ya. Nah, tentu berbeda dengan kasus ini. Kalau kasusnya Ustaz Yusuf Mansur itu, di satu sisi beliau kan banyak uang gitu. Dari mana tahunya banyak uang? Ya investasinya kan di mana-mana. Dia sendiri kan yang bercerita ya, bahkan diekspos di berbagai media. Artinya duitnya itu ada gitu. Kemudian di sisi lain orang butuh, sudah jatuh tempo, dan itu uang mereka. Kenapa tidak diberikan gitu? Jadi bukan karena tidak ada uang, tapi justru karena ada uang kok ditahan. Ini kasusnya kan seperti itu gitu. Nah, cuma saya menyampaikan itu sebaiknya kalau terjadi demo kecil-kecilan atau apa bahasanya ya, nagih barang begitu, itu ada yang mengkoordinir ya, ada tokoh, ada
orang yang dipercaya begitu supaya tidak liar gitu. Nanti kalau nagihnya liar, dar der dor gitu terjadi anarkisme kan, jadi fatal, jadi salah semua. Tetap harus ada orang yang mengkoordinirnya ya, ada ustadznya atau mungkin tokohnya gitu, sehingga nagih model begini ini lancar gitu ya. Dan ini memang artinya sejarah pertama dalam konteks keustadan di Indonesia ya, menagih utang, punya utang jatuh tempo kemudian tidak diberikan sehingga harus melalui jalan beramai-ramai ya, menggeruduk tadi itu bahasanya ya. Ya, saya pernah menyatakan saya siap bantu Ustaz Yusuf Mansur membantu menyelesaikan kasus ini ya. Ya tentu dengan kapasitas saya yang terbatas, bukan berarti membantu aktif banget, tidak. Saya paling bisa memediatori lah, jadi mediator gitu, memediasi ya. Kalau memang dibutuhkan, misalnya Ustaz Yusuf Mansur mau mengadakan pertemuan ya dengan 20 investor misalnya gitu kan, tempatnya di A, mengundang si A si B sebagai saksi ya, atau sebagai mediator, itu orang-orang hebat ya, bukan orang-orang seperti saya. Kemudian saya dihadirkan, saya diundang, nah saya insya Allah hadir tuh dalam forum itu ya. Itu saya ingin membantu dalam konteks seperti itu ya. Atau hanya sekedar sebagai saksi, karena pengembalian uang itu jangan sampai Ustaz datang ke rumah ya kan, ke rumah si investor atau ke siapa gitu kan, itu kesannya kan bertamu ya, silaturahim. Meskipun nanti terjadi pengembalian uang di sana, tapi kan tidak ada saksi yang formal ya. Kalau dalam forum itu ada saksinya, kemudian salah satunya saya bisa hadir itu insya Allah. Saya inginlah membantu saudara-saudara kita yang terlibat dalam kasus ini gitu, sehingga Ustaz Yusuf Mansur bisa lewat timnya ya mengundang orang-orang tertentu, kemudian saya bisa dihadirkan. Itu saya siap insya Allah jadi saksi di sana ya. Kemudian juga bantuan saya berupa begini, ini sebagai nasihat ya, tausiah sebagai seorang muslim itu kan penting saling menasihati ya. Saya masih berpersepsi Ustaz Yusuf Mansur itu orang baik meskipun kena kasus ini, kesandung ini ya, atau meskipun backgroundnya jadi menedak ustadz, artinya beliau jadi ustadz dadakan lah. Karena kalau dilihat sisi keilmuannya kan menurut penelusuran saya kok tidak muncul gitu bahwa dia seorang alim ya, seorang ulama, tapi bahwa beliau punya itikat baik itu oke, kita apresiasi lah, apresiatif terhadap niat-niat baik itu ya. Cuma nasihat itu kan harus diberikan ya, baik kepada orang alim, orang biasa, orang kota, orang kampung, namanya nasihat itu tetap bermanfaat bagi sang muslim. Ini juga bagian dari dari bantuan saya ya, sebagai sang muslim berikan nasihat. Kemudian juga boleh juga saya sebagai distributor artinya gini, Ustaz Yusuf Mansur mau membagikan uang sedekah ya kan kepada orang-orang tertentu, nah, misalnya di area Jawa Tengah, nah, itu mungkin saya bisa menjadi distributor ya, membagikan langsung atau mungkin membantu menyalurkan begitu kan, atau membantu diajak ketemu dengan para investor di daerah Jawa Tengah mana yang mau dikumpulkan di mana gitu. Nah itu saya bisa sebagai distributor ya, membagikan atau menyalurkan harta-harta mereka ya dari Ustaz Yusuf Mansur itu beberapa peran yang bisa saya mainkan ya. Artinya bantuan itu sesuai dengan kemampuan, dan memang sebenarnya saya lebih mendorong gitu, lebih ke arah mendorong gitu kan, kemudian memotivasi, mungkin menasihati Ustaz Yusuf Mansur dan tim, tolonglah gitu ya. Jadi ini terutama timnya ya, para pembisik, kalau kasar para pembisik Ustaz Yusuf Mansur, tolong Ustaz Mansur itu ditolong ya, dibantu gitu supaya dia berpikir lebih concern gitu, lebih responsif terhadap partner-partner bisnis dia ya, yang tiada lain jemaahnya dia juga begitu. Saya tidak memahami dunia pengadilan ya, cuma dari track record beberapa waktu ke belakang mengangkat kasus Ustadz Yusuf Mansur ke pengadilan itu kan selalu kandas. Artinya tidak terbukti atau tidak ada bukti di pengadilan yang menunjukkan bahwa Yusuf Mansur menjadi penipu atau menipu atau menggelapkan uang, itu kan tidak ada buktinya. Karena pengadilan itu kan selalu berbasis data ya. Makanya kalau yang ini diangkat ke pengadilan ya, kalau misalnya endingnya tidak sesuai harapan ya,
Saya kira itu mungkin yang harus diterimakan. Tetapi ya harapan kita, harapan publik tetap ini ada hasilnya ya. Karena yang dituntut juga sedikit tuh, hanya berapa juta, itu berapa ratus juta kan, kecil sekali ya gitu. Artinya gini, katakanlah Ustaz Yusuf Mansur sendiri yang berinisiatif, udah tolong dimenangkan itu yang menggugat itu misalnya kan gitu. Itu luar biasa itu kalau terjadi seperti itu ya. Ya meskipun ya jarang terjadi atau mungkin tidak terjadi, tapi harapannya usaha ini atau upaya yang dilakukan kesekian kalinya untuk menagih hutang dengan cara lewat pengadilan itu bisa tercapai ya. Tentu mereka yang menggugat ini kan penuh harap ya. Saya kira mereka sudah penuh perhitungan ya. Teman-teman di pengacara juga saya kira sudah punya bukti yang lebih real daripada yang tahun-tahun kemarin ya, waktu sebelumnya itu. Ya tetap kita berharap, saya juga berharap supaya apa yang dilakukan oleh para investor itu, para partner bisnisnya ya, para partner bisnis Yusuf Mansur bisa memperoleh hak-haknya lah. Ke depan memang saya secara pribadi berharap ini jangan mengandalkan pengadilan formal, tapi mengandalkan pengadilan nurani. Ustaz Yusuf Mansur itu bukan orang jahil, bukan orang awam, tapi dia sarjana ya. Sarjana berpendidikan, sarjana yang memiliki wawasan keagamaan juga begitu kan. Jadi cobalah istafti qalbaka kalau kata Nabi ya. Minta fatwa ke dalam hati. Jadi Ustaz Yusuf Mansur jangan nantang-nantang di pengadilan, buktikan kalau saya benda. Saya sebagai seorang muslim tidak seperti itu ya persepsi saya itu. Saya berpersepsi juga memiliki pandangan Ustaz Yusuf Mansur sebaiknya menggunakan nurani ya kan. Karena ya beliau juga kan yang menunjukkan ke publik bahwa beliau punya investasi A, investasi B di sana, di sini dan seterusnya kan, beliau sini menunjukkan gitu. Jadi jangan nantang-nantang di pengadilan suruh menunjukkan bukti ya. Karena sebenarnya kan bukti itu tidak harus bukti tertulis yang menggunakan hukum positif. Dengan banyaknya orang yang bicara itu, adanya saksi-saksi kalau menggunakan hukum Islam sudah kena itu. Artinya apa yang dimintakan ya di YouTube di berbagai channel ya yang didakwahkan itu saksinya sudah sangat banyak. Kalau menggunakan hukum Islam sudah hak mereka ya, ada jatah mereka benar dipegang oleh Ustaz Yusuf Mansur dan beliau harus kembalikan gitu. Ya harapan saya beliau jangan bikin gaduh berkepanjangan lah. Ini merusak citra Islam di mata publik sebenarnya kan, kalau kasarnya kan begitu ya. Bahkan mungkin dalam taraf tertentu citra Ustaz itu jatuh loh itu. Iya, karena brandingnya Ustaz tapi kemudian perilakunya di dalam kacamata sebagian publik itu ya mencederai nilai-nilai Ustaz gitu ya. Maka harapan saya ini tidak berkepanjangan lah, selesaikan dalam waktu singkat-singkatnya ya kan. Kemudian kembalikan dana umat yang berasal dari sedekah, karena sedekah itu kan untuk umat ya kan. Ya kembalikan sebanyak-banyaknya dalam wujud apa yang mungkin pengelolaan pondok, membangun masjid, mungkin bencana alam dan seterusnya ya. Dan juga kembalikan dana para investor secara cepat begitu. Jadi ini sementara bukan digondol atau dibawa maling oleh Ustaz Yusuf Mansur ya persepsinya, tapi ada di tangan dia gitu kan. Nah sekarang silakan dikembalikan ke yang berhak karena sudah terlalu lama ya, sehingga menimbulkan kegaduhan yang berulang di publik itu.